Mobil ini melaju tanpa dikendalikan seorang pengemudi. Ia mampu membaca jalur, mengenali rintangan, dan menentukan arah secara otomatis. Inilah AVA, kendaraan otonom karya Institut Teknologi Bandung, yang saat ini sedang memasuki tahap pengujian sebagai bagian dari pengembangan teknologi transportasi masa depan Indonesia. Sebuah inovasi yang menunjukkan bahwa teknologi kendaraan tanpa sopir kini tidak lagi sebatas konsep, tetapi mulai diwujudkan oleh anak bangsa. Teknologi kendaraan otonom sebenarnya bukan hal baru. Sejumlah negara sudah mengembangkannya lebih dulu. Kebanyakan mengandalkan sensor lidar yang harganya bisa mencapai puluhan juta rupiah per unit. Pertanyaannya, apakah Indonesia perlu jalur yang sama atau ada cara lain? Karena ini adalah teknologi masa depan. Manusia itu tidak lagi dibebani dengan mengendarai mobil itu secara manual gitu ya, tapi nantinya dapati bahwa teknologi transportasi itu sudah menghilangkan pengemudi. Teknologi kendaraan otonom ini sangat penting untuk diteliti oleh kita sendiri ya. Tentunya setiap negara mempunyai karakteristik sendiri ya, baik itu di lalu lintas maupun juga dari karakter masyarakatnya. Dengan demikian maka kita harus meneliti bukan hanya dari sisi teknologinya saja, tapi bagaimana juga karakter dari masyarakatnya itu sendiri. Pengembangan AVA dimulai melalui kolaborasi antara tim peneliti Fakultas Teknologi Industri ITB dan berbagai mitra industri nasional. Masing-masing pihak berkontribusi mulai dari riset, pengembangan perangkat lunak, integrasi sistem, hingga proses manufaktur kendaraan. Kita tidak bisa hanya sebagai pengguna saja, tapi nantinya kita harus berperan dalam produksi maupun juga dalam nantinya pengimplementasian. Semakin detail kita melakukan aplikasinya, semakin kompleks yang kita hadapi. Implementasi dan bagaimana implementasi itu juga memunculkan problem-problem baru dan harus kita selesaikan. Berbeda dengan kebanyakan kendaraan otonom yang menggunakan LiDAR, AVA mengandalkan kamera adaptif yang dipadukan dengan teknologi computer vision dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Kamera akan menangkap kondisi di sekitar kendaraan. Kemudian AI memproses seluruh informasi tersebut secara real-time untuk mengenali marka jalan, mendeteksi objek, hingga menentukan keputusan saat kendaraan bergerak. Penggunaan sensor untuk kendaraan otonom ini sangat penting ya, bahwa memang kamera nantinya akan bisa memberikan persepsi yang cukup variatif dan juga cukup kaya gitu ya dari segi informasi yang bisa kita dapatkan. Gangguan-gangguan seperti gangguan pencahayaan, gangguan dari persepsinya itu sendiri dan lain-lain ya, sehingga kita perlu melakukan pengkondisian dan juga menyempurnakan teknologi AI ini untuk bisa tahan dalam pengimplementasian. Saat ini, AVA masih berada pada tahap pengujian di area terbatas, seperti kawasan industri dan simulasi lingkungan bandara. Pengujian sangat krusial dalam implementasi kendaraan otonom ini karena setiap kita melakukan pengujian, kita mendapatkan masalah baru. Dan masalah baru ini harus kita selesaikan dengan secara fundamental, kematangan teknologinya. Tentunya adalah seberapa tangguh kendaraan otonom ini dalam mendapatkan gangguan-gangguan dari lingkungannya. Hasil dari setiap pengujian menjadi bekal penting sebelum teknologi ini diarahkan menuju tahap produksi dan implementasi yang lebih luas. AVA menjadi bukti bahwa inovasi kendaraan otonom tidak hanya berkembang di negara-negara maju, tetapi juga mulai dibangun oleh talenta Indonesia melalui kolaborasi antara perguruan tinggi dan industri. Bahwa kita membutuhkan bakat-bakat muda mengetahui tentang teknologi kendaraan otonom ini dan meneruskan nantinya sehingga kita bisa mencapai kemandirian teknologi. Perjalanannya memang masih berlanjut. Namun, setiap pengujian yang dilakukan hari ini menjadi langkah penting menuju kemandirian teknologi transportasi Indonesia di masa depan. Inilah AVA, inovasi kendaraan otonom karya ITB untuk kemandirian teknologi Indonesia.